Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan ujian praktek pajak. Baiklah, soalnya PT Jaya Sermalang adalah wajib pajak membeli sebuah bangunan permanen pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan harga perolehan Rp1.500.000. Bangunan mulai digunakan pada tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan ketentuan perpajakan bangunan permanen termasuk harta berwujud dengan masa manfaat 20 tahun. Hitunglah penyusutan dan nilai buku dengan menggunakan metode garis lurus. Baiklah, saya akan menjawab soal pertama, yaitu studi kasus pertama tahun 2021. Nilai perolehannya atau nilai digunakannya bangunan itu pada tahun 2021 dengan nilai perolehannya Rp1.500.000 dikali 5%, dapatlah hasil penyusutannya Rp75.000 dan 1.500.000 rupiah itu dikurang dengan Rp75.000, dapatlah hasilnya Rp1.425.000 dan dikurang lagi dengan Rp75.000, dapatlah hasilnya Rp1.350.000. Itu hasil nilai buku pada tahun 2022 dan dikurang lagi dengan 2023 Rp75.000 dikurang Rp1.275.000, dapatlah hasilnya, dan seterusnya lah berikutnya sampai tahun 2039 dan hasil nilai bukunya dapatlah hasilnya 0. Dan soal kedua, PT Maju Jaya adalah wajib pajak badan membeli sebuah bangunan permanen pada tanggal 7 November 2025 dengan harga perolehan Rp2.000.000. Bangunan mulai digunakan pada tanggal 2 Januari 2026 berdasarkan ketentuan perpajakan bangunan permanen termasuk harta berwujud dengan masa manfaat 20 tahun. Itulah penyusutan dan nilai buku dengan menggunakan metode saldo menurun. Baiklah, sesuai dengan soalnya, ini jawabannya. Tahun mulai digunakannya tahun 2026. Berarti kita ambil 10%. 2 miliar dikali 10% dapatlah hasilnya Rp200.000. Rp200.000 itu dikurang sama dengan 2 miliar, dapatlah hasilnya Rp1.800.000. Rp1.800.000 itu dikali lagi dengan 10%, dapatlah hasilnya Rp880.000 dikurang dengan Rp1.800.000, dapatlah hasilnya Rp1.620.000. Rp1.620.000 itu dikali lagi sama 10%, dapatlah hasilnya Rp162.000. Rp162.000 dikurang lagi sama dikurang Rp1.620.000, dapatlah hasilnya Rp1.458.000 dan seterusnya sampai 2024 karena kita mengambil 20 tahun. Soal ketiga, pada tanggal 7 November 2018 UD Santosa mengeluarkan uang sebesar 500 juta rupiah untuk memperoleh waralaba dari asas selama 4 tahun untuk membuka minimarket yang diproduksi resmi mulai 5 Januari 2019. Perhitungan
amortisasi untuk metode garis lurus sebagai berikut. Jadi jawabannya kita tahun 2019 kita menggunakan metode garis lurus. 25% dikali 500 juta ribu rupiah dapatlah 125 juta ribu rupiah. 125 juta ribu rupiah dikurang 500 juta ribu rupiah dapatlah hasilnya 375 juta ribu rupiah. 375 juta ribu rupiah dikurang 125 juta ribu rupiah dapatlah hasilnya 250 juta ribu rupiah. Dikurang lagi dengan 125 juta ribu rupiah dapatlah hasilnya 125 juta ribu rupiah, dan sampai seterusnya. Dan masa manfaatnya itu hanya 4 tahun. Dikurang lagi 125 juta ribu rupiah, dikurang lagi 125 juta ribu rupiah, dapatlah hasilnya 0. Lanjut studi kasus keempat. Pada tanggal 7 November 2018, UD Indah Jaya mengeluarkan uang sebesar 500 ribu rupiah untuk memperoleh waralaba dari asas selama 4 tahun. Membuka minimal CAD yang diperoleh resmi mulai 5 Januari 2019 di perhitungan amortisasi untuk metode saldo menurun. Jadi mulai resminya 2019 kita menggunakan saldo menurun. 50% dikali 500 juta ribu rupiah dapatlah hasilnya 250 juta ribu rupiah. 250 juta ribu rupiah dikurang dengan 500 juta ribu rupiah dapatlah hasilnya 250 juta ribu rupiah. 250 juta ribu rupiah dikali dengan 50% dapatlah hasilnya 125 juta ribu rupiah, dan 125 juta ribu rupiah dikali lagi dengan 50% dapatlah hasilnya 62.500.000 rupiah, dan dibuatlah hasil terakhirnya 62.500.000 rupiah. Ini nilai sisa buku tahun akhir 2021. 62.500.000 rupiah dikurang dengan 62.500.000 rupiah adalah 0. Baiklah, begitu saja presentasi saya pada saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.